Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat pagi anak-anak sekalian. Dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Ya, semua saya berharap dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Ya, kembali Pak Jana senang menjumpai Anda semua. Pak Jana di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP mengajak anak-anak sekalian, khususnya yang masih ada di sekolah ya, atau di bangku sekolah, atau mau sekolah ya, untuk jenjang berikutnya. Pak Jana mengajak Anda semua, anak sekalian, untuk belajar matematika pra-KBM. Ini yang Pak Jana persiapkan ya, matematika pra-KBM. Jadi matematika sebelum KBM dimulai atau sebelum diajarkan di kegiatan belajar mengajar. Nah, kapan? Ya, kapan saja, di mana saja, ya, dengan siapa, sendiri ataupun dengan kawan, ya. Nah, sekarang apa yang akan kita bicarakan yaitu adalah nilai optimum fungsi objektif. Apa bekalnya? Kita sudah punya bekal, yaitu adalah menggambar garis, kemudian menentukan persamaan garis, menentukan apalagi daerah penyelesaian, ya kan? Nah, menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan, ya kan? Ya, jadi sudah cukup banyak bekalnya. Sekarang kita coba terapkan di sini. Nah, contoh, tentukan nilai maksimum fungsi objektif. Ini fungsi objektifnya apa? Adalah fxy sama dengan 15x ditambah 12y. Ya, dari penyelesaian atau daerah layak berikut ini. Jadi ini akan ditampilkan daerah layak ya. Nah, ini sumbu x, sumbu y, titik pangkal koordinat, ini daerah layaknya. Tentu dalam hal menentukan nilai fungsi objektif ini belum berfungsi ya, belum berfungsi. Ya. Nah, akan berfungsi kalau ini kita tambah keterangan lagi ya, ini titik sudut, titik sudut. Nah, dari titik-titik sudut ini kan ada absis ordinat, ada XY ya kan, absis ordinat ya. Ini kita substitusikan ke dalam fungsi objektif ini. Nah, nanti mana yang paling besar itulah jawabannya. Ya, oke. Bisa dimulai, kita mulai saja. Nah, uji titik sudut daerah penyelesaian. Ini apa nih, L ini salah ya, nggak ada ya. Jadi penyelesaian atau daerah layak. Kita mulai saja untuk sebuah titik 5,20. Kalau titik 5,20 berarti X-nya berapa? 5, Y-nya 20. Kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Fungsi objektif ini. Maka akan diperoleh ini F520. X-nya 5, Y-nya 20, ya kan? Ganti di sini. Di sini diganti X-nya ini. Jadi ini 15X berarti 15 kali 5. 12Y, 12 kali Y-nya berapa? 20. 12 kali 20. Ini bisa langsung bisa dihitung, ya kan? 15 kali 5, 75. 12 kali 20, 240. Jumlahnya berapa? 315. Oke? Sekarang titik berikutnya, titik 12,5. Ya, atau titik 12,5. Ini berarti X-nya berapa? 12, Y-nya 5. Masuk kemari ya, masuk di sini. Oke, maka akan kita dapatkan ini 15, ini 15, X-nya 12, berarti 15 kali 12, ditambah 12 kali Y-nya berapa? 5. Ya, hasilnya 180 ditambah 60, 240. Titik yang ketiga, mana? 20,18, berarti X-nya berapa? X-nya adalah 20, Y-nya 18. Masuk di sini ya, di
fungsi objektif ini. Maka akan diperoleh F20 18 sama dengan 15 kali 20 ditambah 12 kali 18. Sama dengan berapa? 300 tambah 216. Jadi jumlahnya berapa? 516. Masih satu lagi, titik berapa? 30,8. X-nya 30, Y-nya 8, ya kan? Nah, coba 15 kali 30 berapa? 450. 12 kali 8 berapa? 96. Jumlahnya berapa? 546. Nah, dari sekian banyak ini tadi, apa nilai-nilai fungsi objektif ini, mana yang paling besar? Yang paling besar adalah berapa? 546, yaitu untuk X-nya 30, Y-nya 8. Oke, bisa dipahami? Ya, itu yang paling besar ya, bisa dipahami ya. Jadi nilai maksimum fungsi objektifnya adalah untuk F38 adalah 546. Baik, sekarang kita ambil contoh lagi. Ya, kita ambil contoh yang kedua. Nah, apa contoh keduanya? Tentukan nilai minimum fungsi objektif f(x)y sama dengan 5x tambah 3y pada daerah ya, bukan daerah, penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut ini. Berarti diketahui sistem pertidaksamaannya. Lah ini sistem pertidaksamaannya. Yang pertama adalah x tambah 2y lebih besar sama dengan 8. Terus x tambah y lebih besar sama dengan 6. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, sistem pertidaksamaan ini memiliki apa? Batas-batas. Nah, batas-batasnya apa? Ya tentu garis ya. Garis apa ini? Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0 berarti apa? Sumbu X, ya kan? Kemudian, nih sumbu X ya, oke. Kemudian berikutnya apa? Adalah X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0 berarti apa? Sumbu Y. Nah, ini sumbu Y. Ya, ini pangkal koordinatnya di sini, ya kan? Terus apa lagi batasnya? Berikutnya X tambah 2Y sama dengan 8. Nah, sekarang gimana cara gambar garis ini? Masih ingat ya? Titik, diketahui titik apa? Nah, kalau mau gambar ini, kita cari titik potong pada sumbu-sumbu koordinat. Misalnya pada sumbu Y, berarti X-nya 0. Ya kan? X-nya 0. Berarti 2Y sama dengan 8. Y-nya berapa? 4. Sekarang kalau ini, titik potong pada sumbu X berarti Y-nya 0. Coba sekarang kita tutup ini, 2Y sama dengan 0 ya. Berarti X-nya berapa? Tinggal apa? Ini kita tutupi. Berarti X sama dengan 8. Jadi, ada dua titik. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah 0,4 dan kedua apa? Kalau ini 0 Y-nya berarti 8,0 ya, itu. Oke. Nah, ini 0,4, 8,0 tarik garis. Ya, katakan itu adalah garis G1. Kemudian batas yang kedua adalah apa? Garis apa? X tambah Y sama dengan 6. Ya, oke. Sekarang kita tutupi X-nya. Tutupi, ini tutupi. Ya, berarti X-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 6. Berarti 0,6 ya titiknya. Terus, kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya yang 6. Berarti titiknya berapa? 6,0. Ya, oke. Nah, ini 0,6, 6,0. Nah, itu adalah garis, katakanlah garis G2. Baik, sekarang berikutnya. Kita sudah bisakah menentukan daerah penyelesaian dari sistem ini? Belum. Yang pasti di sebelah kanan sumbu Y, di atas sumbu X, ya kan? Ini kan? X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ya. Y lebih besar sama dengan 0 berarti di atas sumbu X,
X lebih besar sama dengan 0, berarti di belah kanan sumbu Y, ya kan? Nah sekarang daerahnya mana? Nah ini coba, inikah daerah penyelesaiannya? Ya, inikah? Bukan. Ya, kenapa bukan? Coba kalian perhatikan. Posisi ini daerah satu ini kalau dilihat dari G1. Ya, ini G1 batasnya tadi. Coba kalau kita coba 0,0 masuk ke mana? X tambah 2Y. X-nya 0, Y-nya 0. 0 tambah 2 kali 0, 0. Bagaimana dengan 8? Lebih kecil. Jadi daerah satu ini kalau dilihat dari posisi dari garis G ini adalah seletak dengan titik 0,0. Berarti ini adalah lebih kecil, padahal yang diminta yang lebih besar dari 8. Berarti ada di sana, ya kan? Nih. Oke. Kemudian daerah mana lagi? Daerah mana lagi? Ini ya, daerah yang kedua. Daerah yang kedua itu kalau dilihat dari G2 itu tidak seletak dengan titik 0,0. Kalau seletak dengan titik 0,0 berarti apa? Lebih kecil ya, X tambahnya lebih kecil dari 6. Coba 0-nya ganti kemari, X-nya maksud saya, X ganti 0, Y-nya ganti 0. 0 tambah 0, 0 dengan 6 lebih kecil ya. Jadi ini daerah yang lebih kecil. Sorry. Kalau dilihat dari X tambah dari G2 ya, G2 berarti sudah memenuhi syarat ya, memenuhi syarat dilihat dari G2. Tetapi kalau dilihat dari G1 ini masih sepihak dengan T 0,0. Ya kan? Belum memenuhi syarat, berarti ya belum memenuhi semua apa tidak samaan ini. Baik, untuk yang berikutnya, nah yang ketiga ini. Yang ketiga ini kalau dilihat dari G1 gimana? Memenuhi syarat. Ya kan? Lebih besar ya dari, karena tidak seletak dengan T 0,0, ya kan? Seletak dengan T 0,0 berarti lebih kecil dari 8. Ini sudah lebih besar. Tetapi kalau dilihat dari G2, ini masih sepihak dengan apa? Titik 0,0. Pasti lebih kecil. Dari berapa? Dari 6. Ya kan? 1 bukan, 2 bukan, 3 bukan. Nah, satu alternatif lagi nih, ya kan? 4 di sebelah kanan sumbu Y, ya. Di sebelah atas sumbu X, ya. Ya, di sebelah kanan sumbu Y, ya. Sebelah atas sumbu X, ya. Kemudian, kalau dilihat dari G1, ini sudah tidak seletak dengan titik 0,0. Ini berarti di pihak lain, ya kan? Atau tidak seletak, kalau seletak lebih kecil, kalau tidak seletak berarti yang lebih besar, kan gitu. Dilihat dari ini G2 juga tidak seletak dengan titik 0,0, ya kan? Oke, jadi daerah 4 inilah memenuhi apa? Memenuhi syarat dari sistem pertidaksamaan itu. Oke, kita arsip. Ya, oke, kita arsip. Nah sekarang titik pojok atau titik sudut dari daerah penyelesaian ini yang sudah ketahuan berapa? 8,0 dan 0,6. Lah ini titik potongnya belum. Oleh karena itu, bagaimana? Kita cari titik potongnya. Baik, kita cari titik potong dari kedua garis itu, dari G1 dan G2. Pakai eliminasi ini. Ya kan? Ini persamaan yang mana? Yang 1, G1, ini G2. Ini X sama besar. Oleh karena itu kita kurangkan nih. Nah kan? Nah, X kurangi X habis 2Y kurangi Y tinggal 1. 8 kurangi 6. Berapa? 2. Jadi Y sama dengan 2. Sekarang Y sama dengan 2 kita masukkan ke salah satu persamaan. Ke X tambah Y sama dengan 6. Ya kan? Nah ini kita ganti 2. Y-nya berarti X-nya berapa? 4. Oke. Jadi dapatkan titik berapa ini? Titik potongnya adalah X-nya 4, Y-nya 2. 4,2. Sekarang kita uji titik
titik sudut ke fungsi apa? Fungsi objektif. Masukkan. Pertama, berapa? 8,0. X-nya ganti 8, Y-nya 0. Maka diperoleh 5 kali 8, ya kan? Ini 5 kali 8 X-nya ditambah 3 kali Y-nya 0. Berapa? 40 tambah 3 kali 0, 0. Berarti jumlahnya berapa? 40. Oke, kita ambil titik berapa lagi? 4,2. Iya, X-nya ganti 4, Y-nya ganti 2. Berapa ini? 20 tambah 6, 26. Satu lagi. 0,6, masukkan. 5 kali 0 ditambah 3 kali 6. 5 kali 0, 0. 5 kali 0, 0 tambah 3 kali 6, 18 ya. Jadi jumlahnya 18. Nah sekarang udah ketahuan sekarang. Dari ketiga ini, mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 18. Jadi nilai minimum fungsi objektif adalah 18. Untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 6. Oke. Kita lanjut. Bisa lanjut? Ya, ini soalnya. Contoh. Kita ulang kembali ya. Jadi ini contoh nomor 3. Apa permintaannya atau soalnya? Tentukan nilai maksimum fungsi objektif. Fxy sama dengan 5000x ditambah 4000y pada himpunan penyelesaian yang ditunjukkan pada diagram berikut. Ya, jadi daerahnya mana? Daerahnya ini. Daerah yang diarsir. Nah, daerah yang diarsir ini adalah di sebelah kanan sumbu Y, ya kan? Di sebelah atas sumbu X, ya kan? Nih. Sebelah atas sumbu X, sebelah kanan sumbu Y, ya kan? Kemudian ada di sebelah kiri dari garis 3X tambah 2X tambah 3Y sama dengan 18, dan di sebelah kiri juga dari garis 4X tambah 3Y sama dengan 24. Nah, kita tahu bahwa nilai maksimum itu adanya di mana? Di sudut-sudut dari daerah penyelesaian ini. Tapi bukan 0,0 ya. Ini, sudut-sudut ini. Ini bisa dicari titiknya, ini bisa dicari, ini juga bisa dicari. Oke, gitu ya. Baik. Kita akan coba jawab. Pertama, menentukan koordinat titik pojok daerah penyelesaian ya. Itu. Koordinat titik pojok persamaan garis pada sumbu koordinat. Yang mana dulu? Ya, baik. Ini sebenarnya model ditutupi bisa ya. Ya, hari ini bisa langsung ketemu ya. Coba praktekkan. Nah, tutupi 4-nya 0 misalnya ya. X-nya 0, berarti ini 0. 3Y sama dengan 24, Y-nya 8, ya kan? Sekarang kalau Y-nya sama dengan 0, berapa X-nya? 4X sama dengan 24, berarti X-nya berapa? 6, ya kan? Mudah kan gitu kan? Oke, tapi nggak apa-apa, kita buatkan yang agak rapi ya. Biar ada kesan, tapi secara praktisnya seperti itu ya. Ditutupin aja ya. X-nya 0, Y-nya 8. Kalau ditepurleh 0,8, kalau Y-nya yang 0, X-nya adalah 6, didapatkan titik 6,0. Sekarang garis yang satu lagi. Ini 2X tambah 3Y, sama dengan 18. Oke. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 6, diperoleh 0,6. Kalau Y-nya yang 0, X-nya berapa? 9, diperoleh 9,0. Ya, oke. Baik. Kemudian apa lagi? Ini pada koordinat titik potong garis pada sumbu koordinatnya. Oke. Sekarang yang satu lagi, koordinat titik potong garis, ya garis 1 dan garis yang kedua. Garis 1 dan garis kedua. Ya, titik potong, yang mana sih maksud
Ini di sini ini titik potong ini, ya kan? Garis ini 1, ini 2. Oke, gitu ya. Oke, kita pakai eliminasi. Eliminasi saja, ya kan? Oke. Sekarang, oh ternyata Y-nya sama ya. Tinggal kurangkan saja dong. Ya, iya, tinggal kurangkan saja. Y-nya habis. 4 dikurangi 2X masih 2X. 24 kurang 18, 6. Bagi 2, dapatkan 3. Oke. Lanjut. Nah, berikutnya. X-nya kita ganti 3. Substitusi ini ya. 4 kali 3 ditambah 3Y sama dengan 24. Y-nya berapa? Itu yang akan kita cari. Y-nya ketemu 4. Jadi titik potong 2 garis itu adalah berapa? 3,4. Sekarang titik sudutnya sudah kita dapatkan, ya kan? Titik-titik sudut dari daerah penyelesaian sudah didapatkan. Mana yang akan kita pakai? Mana yang kita pakai? Terapkan dulu. Nah, tulis dulu di sini ya kan? Tulis dulu di sudut-sudut penyelesaian ya. Oke, ini tadi apa? 0, 6,0 ya, 6,0 ini. Kemudian 1 adalah 0,8. 6,0, 0,8 ya, berarti garis yang ini. Ya, yang 4X tambah 3Y sama dengan 24. Sekarang garis yang 2X tambah 3Y sama dengan 18. Mana titiknya? 0,6, 9,0 dan 0,6. Jadi yang dipakai yang mana? Ya, titik sudut nih ya, yang dipakai adalah 6,0, 3,4 dan 0,6. Ya gitu ya. 9,0 di luar daerah penyelesaian, 8,0 juga di luar daerah penyelesaian. Nah, sekarang ya itu yang kita pakai. Sekarang kita uji pojok daerah penyelesaian. Masukkan pada fungsi objektif, yaitu 5.000X tambah 4.000Y, ya kan? Fxg ya, sama dengan ini. Sekarang untuk yang pertama, 6,0 masukkan. Nah, 6,0 berarti X-nya ganti 6, Y-nya ganti 0. Berapa? 30.000. Ya, karena 4.000 kali 0, 0 ya. Berikutnya 0,6. X-nya 0. Ganti ini. 5.000 kali 0 ditambah 4.000 kali 6 ketemu 24.000. Oke, berikutnya 3,4. Berarti X-nya ganti 3. 5.000 kali 3 tambah 4.000 kali 4. Berapa tuh? 31.000. Jadi yang maksimum yang mana di antara ketiga ini? Ya, dari ketiga ini mana yang maksimum? 30.000, 24.000, 31.000. Maksimumnya adalah 31.000. Ya, gitu ya. Oke, berikutnya. Masih adakah? Ya, tentukan nilai fungsi objektif. Minimum nih. Nomor 4 berarti ya, bukan nomor 3 ya. Sekarang kita akan mencari apa ini? Tentukan nilai minimum, yang minimum fungsi objektif ini pada himpunan penyelesaian yang ditunjukkan pada diagram berikut. Oh, sudah ditunjukkan nih. Ya, ini dia. Nah, ini titik-titik potong pada sumbu koordinat diketahui, tetapi apa? Persamanya, tidak samanya belum diketahui. Jadi kita pertama-tama harus cari apa dulu? Bahwa daerah yang darsir ini adalah lebih besar dari berapa? X lebih besar dari 0, karena di sebelah kanan sumbu Y, ya kan? Di sebelah kanan sumbu Y berarti X lebih besar sama dengan 0. Kemudian di atas sumbu X berarti Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian ini. Nah, ini kan belum tahu nih garisnya, ya kan? Nah, ini kita cari dulu garisnya. Oke. Kita cari garisnya. Garis apa? Garis batas ya. Katakan yang satu adalah K, yang satu H. Ya, kita cari yang mana dulu? Ya.
Kita masukkan, kita punya rumus garis ya, garis yang memotong pada sumbu koordinat ini. AX tambah AY sama dengan AB. Baik, yang pertama kita akan cari apa dulu nih? Garis K. Garis K mana? Ini K, ya kan? Nah, persamaannya apa ini? Masih ingat? 15 kali X, ya kan? Ditambah apa? 5 kali Y, ya kan gitu kan? Nah, oke. Ya kan, gitu kan? Nah, ini sama dengan 5 kali 15. Nah, sekarang bagi 5 semua. Bagi 5 semua, maka dapatkan 15X jadi 3X, 5Y jadi Y. Ini berapa bagi 5? 5 kali 15 adalah 15. Oke, jadi ini persamaan garis K. Sekarang yang kedua, persamaan garis H. Nih. H-nya yang mana ini ya, H ya? H ini. Kalau gunakan rumus ini gimana? 8 kali X, ini di sini, sumbu X, 12 ditambah 12 kali Y, ya kan? Sama dengan apa? 8 kali 12, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, oke ya. 8X ditambah 12Y sama dengan 8 kali 12. Sekarang bagi berapa semua? Biar bisa bagi 4 semua, yang disederhanakan. Jadi 2X tambah 3Y sama dengan 24. Nah, sekarang kita bisa mencari titik potong dua garis itu, yaitu adalah titik koordinat T. Ini kita bisa cari dengan cara mengeliminir nih salah satu variabel dari persamaan ini dan persamaan ini nih. Oke, kita lakukan. Kita cari koordinat titik potong garis H dan K. Garis H-nya 3X tambah 2X tambah 3Y, garis H-nya sama dengan 24, dan 3X tambah Y sama dengan 15. Apa yang kita hilangkan? Nah, apa yang kita hilangkan ini X-nya dulu ya. Baik, 6X tambah, ini kalikan 3, semua kalikan 3. 6X tambah 9Y sama dengan berapa? 72. Kemudian dikalikan 2, 6X tambah 2Y sama dengan berapa? 30. Oke, sekarang kurangkan. 9Y, 6X kurangi 6X habis ya. 6X kurangi 6X habis, 9Y kurangi 2Y masih 7Y. Ini berapa ini? 42. Oke. Nah, 7Y sama dengan 42, Y-nya berapa? Y-nya 6. Kalau Y-nya 6, berapa X-nya? Nah, kita tentukan nilai X-nya dari salah satu persamaan ya. Bisa dari yang ini, yang 3X tambah Y sama dengan 15, atau kita gunakan 2X tambah 3Y sama dengan 24. Ya, salah satu. Y-nya 6, masukkan. Masukkan, ganti Y, 6. Berapa dapatnya? Y sama dengan 6, berarti 3X tambah 6 sama dengan 15. 3X sama dengan 9, X-nya 3. Dapatkan titik 3,6. Baik, sekarang sudah kita dapatkan titik potong. Koordinat titik potong T sudah, kemudian ini sudah tahu ya titik potongnya ini A, titik B ini 0,15, kemudian A-nya ini 12,0. Kita masukkan ke fungsi objektif. Uji titik ya, ini ya. Kita tinggal ganti saja. Ya seperti tadi. Ini 3,6 titik potong T ini. Koordinat titik T, masukkan X-nya berapa? 3, Y-nya 6. 8.000 kali 3 ditambah 7.500 kali 6. Hasilnya 69.000. Ya, silakan dihitung ya secara rinci sendiri ya, saya. Oke, ini 12,0. X-nya ganti 12. 8.000 kali 12.
8.000 kali 12 berapa? Ditambah 7.500 kali 0 ya. Nih. Oke. X-nya 12, Y-nya 0 ya. Berapa hasilnya? Nah, 96.000. Satu titik lagi. 0,15. X-nya 0, Y-nya 15. Ini ganti nih, X-nya dengan 0. 8.000 kali 0, 0. 7.500 kali 15. Nah, ada berapa? 112.500. Nah, sekarang tentukan nilai minimumnya. Minimumnya mana? Yang paling kecil, ya kan? Berapa? 69.000 ya. Ini yang berikutnya lebih besar. Yang paling kecil 69.000, yaitu pada titik potong ini. Berapa? X-nya 3, Y-nya 6 ya. Oke. Itu anak-anak sekalian. Jadi sudah cukup ya 4 contoh soal. Ya, ada 4 contoh soal. Nah, sekarang berikutnya ada ini soal. Nah, soalnya ini. Ya, ini diketahui yang nomor 1 diketahui apa? Persamaan garisnya. Oke ya. Nah, dan nanti bisa mendapatkan titik-titik pojok ini, titik-titik pojok daerah penyelesaian tahu. Dan yang kedua diketahui titik potong apa? Pada garis ini, batas ini ke mana? Ke sumbu koordinat. Nah, kalau ini untuk mencari titik potongnya gimana? Harus cari dulu apa? Persamaan kedua garis ini, baru dicari titik potongnya. Ya, nanti terus uji titik pada fungsi objektif. Oke? Ya, bisa ya? Bisa.